melibatkan kurang lebih 1,3 juta orang. 1,3 juta orang. Seluruh pintu masuk itu sendiri, layanan pintu masuk akan kira-kira in out itu sekitar 1,3 juta orang. Yang masuk ke Bali, Yang masuk dari bandara, dari Gilimanuk, Padang Bay, dan Benoa. Iya, Natal tahun baru ini anugerah, Pak. Ya. Buat Bali ya. Kita harus nikmati, kita harus syukuri bahwa kita masih kedatangan orang, kedatangan tamu. Orang masih senang sekali datang ke Bali. Jadi kan kemarin ada wacana juga akan ada penertiban kendaraan-kendaraan yang plat non DK itu yang dijadi angkutan sewa itu. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri melihat seperti apa ini, Pak? Secara regulasi, Pak. Nah, ini jadi masalah juga, Pak. Parkirnya di jalan. Parkir di jalan. Ya. Sehingga kalau Bapak lihat ya, sekarang ini ya sepanjang jalan Lawa aja misalnya, itu betul. kanan di kirinya itu penuh dengan parkir warga karena tidak punya tempat parkir. Upaya penertiban ada nggak, Pak? Saya kira Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, kemacetan menjadi salah satu topik pembahasan di masyarakat Bali, bahkan secara nasional. Bali menjadi salah satu sorotan terkait kemacetan, terlebih mendekati liburan Natal dan Tahun Baru ini. Ya, tentu masyarakat Bali juga wisatawan akhir-akhir ini makin akrab dengan kemacetan, dan ini menjadi persoalan yang saya kira sangat serius di Bali, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru ini yang dipastikan akan wisatawan ke Bali akan banyak sekali berkunjung. Tentu berpotensi juga menambah kepadatan kendaraan dan juga berpotensi memunculkan kemacetan baru. Nah, untuk membahas ini bersama saya telah hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Samsi Gunarta. Kita akan membahas bagaimana antisipasi dan persiapan dari pemerintah Provinsi Bali menghadapi kemungkinan atau antisipasi terhadap kemacetan yang mungkin muncul nanti di liburan Natal dan Tahun Baru demi memberi kenyamanan kepada wisatawan. Swastiastu, Pak Samsi. Swastiastu. Punapi gatro niki. Becek. Kayaknya niki agak padat niki, agak menjelang Natal dan Tahun Baru niki untuk Dinas Perhubungan. Betul demikian Ki? Ya, niki persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, liburan ini kita lumayan banyak yang harus dikerjakan. Iya. Terutama sih sebetulnya menyiapkan seluruh infrastruktur supaya siap menghadapi situasi ada peningkatan jumlah kedatangan dan juga kesiapan seluruh sistem, Pak, penunjang-penunjangnya, traffic light, kemudian juga signing segala macamnya kita harus cek semua. Setelah itu penyiapan posko karena niki kita akan banyak menerima kedatangan dan harus dipastikan bahwa keadaan cukup aman ya. Ya, kira-kira sudah ada perhitungan, Pak? Sudah diprediksikan kira-kira berapa nanti kendaraan yang akan masuk Bali ini untuk libur Natal Tahun Baru ini, Pak? Nih, kita punya ekspektasi target kenaikan itu sekitar 18%. 18% akan terjadi pertumbuhan baik dari sisi jumlah orang maupun traffic. Nah, itu akan melibatkan kurang lebih 1,3 juta orang. 1,3 juta orang. Seluruh pintu masuk itu sendiri, layanan pintu masuk akan kira-kira in out itu sekitar 1,3 juta orang. Yang masuk ke Bali, yang masuk dari bandara, dari Gilimanuk, Padang Bay, dan Benoa. Nah, kemudian kendaraan sekitar 350 ribu kendaraan yang harus dilayani in out. Perkiraan biasanya harian yang tertinggal di Bali per hari itu sekitar 12 sampai 15 ribu. 12 sampai 15 ribu yang di Bali yang akan tertinggal di Bali. Nah, ini di luar kendaraan masuk yang memang sebelumnya sudah masuk karena ada kebutuhan, jadi ada peningkatan demand yang signifikan terhadap kebutuhan kendaraan sewa. Itu banyak diantaranya teman-teman ini sekarang membeli kendaraan sebelum
Natal dan Tahun Baru ini. Artinya momen ini kayak. Ini momen yang dimanfaatkan bersama-sama untuk mengais rezeki gitu ya. Iya betul. Dan termasuk juga wisatawan juga saatnya ingin memanfaatkan ya libur Natal dan Tahun Baru ini, banyak yang ke Bali, terutama wisatawan domestik Iya betul. Artinya untuk sekarang pun mungkin jumlah kendaraan di Bali ini udah mulai meningkat Pak ya? Sudah mulai ada peningkatan, cuman kita kan sulit yang monitor berapa sebetulnya peningkatannya ini karena tidak dilakukan monitor harian dan kita hanya mempersiapkan posko untuk melakukan itu. Nah, situasinya ya bisa dilihat lah sekarang udah mulai macet di mana-mana. Iya, sudah mulai macet. Kendaraan dengan plat nomor luar Bali juga banyak dan sudah mulai di mana-mana gitu. Dan ini juga menjadi perhatian dari seluruh teman-teman dari semua pihak lah gitu ya. Artinya dari sekarang ini sudah mulai harus kerja keras ini Pak ya. Tidak ada pilihan. Ini kan kita harus melayani Pak. Jadi sebagai pemerintah kita harus melayani siapapun yang datang, bagaimanapun ceritanya ini yang kita utamakan bagaimana caranya supaya mereka bisa terlayani dengan baik dan juga nanti tidak terjadi hal yang sifatnya fatal ya. Jadi artinya antisipasi sudah disiapkan seperti apa itu Pak? Mungkin tadi kan sempat nyebut ada posko-posko seperti itu. Kami dengan teman-teman kepolisian dari Polda sudah mempersiapkan kurang lebih 78 posko Pak. 78 posko. 48 itu merupakan posko pantau dan posko untuk pelayanan. Di seluruh Bali nih Di seluruh Bali. Tapi memang yang paling pokok ini memang daerah-daerah Sarbagita sendiri. Sarbagita ya. Kemudian nanti ke arah barat. Ya. Itu yang memang kelihatannya pelayanannya akan meningkat cukup tinggi. Juga yang penting itu daerah-daerah wisata. Daerah wisata ya. Bedugul, kemudian Kintamani, Ubud, ya. Itu juga kita minta untuk segera diantisipasi, termasuk Nusa Penida. Nusa Penida juga kendaraan sudah banyak, dan infrastruktur memang tidak cukup. Ya, jalannya sempit gitu ya. Jadi baik jalan kita di sini maupun di Nusa Penida itu sebetulnya memang tidak memadai untuk menampung traffic yang jumlahnya makanya besar. Nusa Penida juga menjadi perhatian ya, karena kunjungan wisatawan ke sana kan juga terus mengalami peningkatan. Meningkat cukup tinggi nih. Mungkin fokus ininya di wilayah Bali Selatan juga ya Pak ya lebih. Yang utama kita sebetulnya memang menjadi fokus utama kita pertama bandara Pak. Bandara dan sekitarnya. Kemudian yang kedua itu adalah pelabuhan. Kemudian 3 titik-titik lokasi wisata seperti Kuta, Canggu, Seminyak. Kemudian tadi Ubud, Bedugul, Kintamani. Titik-titik kemacetan titik-titik yang kita bisa expect akan terjadi kemacetan. Ada mungkin kemungkinan nanti ada seperti rekayasa lalu lintas, seperti mungkin antisipasi yang disiapkan oleh Dishub nih Pak? Secara spesifik memang tidak ada yang khusus kecuali ketika threshold dilewati. Jadi sudah ada ditetapkan, misalnya untuk bandara itu ada poin-poin di mana cara bertindak 1 berlaku, kemudian poin 2 cara bertindak 2 berlaku. Jadi ada titik-titik di mana kita bisa melakukan bantuan, kemudian melakukan semacam penanganan. Jadi kontingensi itu sudah disiapkan. Nah, untuk daerah-daerah yang pariwisata memang diperbolehkan untuk mempersiapkan alur searah. Jadi seperti Kuta dan sebagainya itu mempersiapkan untuk pengaturan searah. Bahkan di beberapa tempat kalau memang terjadi kemacetan, nah itu kabupaten kota juga harus menyiapkan itu. Gitu. Jadi koordinasinya antara provinsi dengan kabupaten kota ini sudah mulai harus lebih aktif gitu Pak ya? Ya, sudah kita laksanakan mulai awal bulan November lah, awal bulan November kita sudah berkumpul dan sudah meminta persiapan seluruh Dishub bersama-sama dengan Satlantasnya masing-masing untuk mulai mempersiapkan rencana operasi. Nah, kemudian dari rencana operasi ini kita juga sudah lakukan asistensi dan kemudian berikan berikan guidance lah, apa-apa yang perlu, termasuk apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk emergensi Pak. Bukan tidak mungkin pada saat situasi buruk terjadi ada mobil mogok,
ada yang parkir sembarangan. Nah, ini hal-hal demikian kita harus antisipasi dari awal lah. Iya. Emergensinya itu seperti apa mungkin, Pak? Pertama tentu persiapkan lokasi parkir, Pak. Kemudian kedua siapkan derek. Derek ya. Ya, dan posko ini terkoordinasi bersama dengan untuk melihat seperti apa sebetulnya kendaraan yang datang. Dan kemudian yang juga perlu dipikirkan adalah truk ini boleh lewat jam berapa? Nah, itu salah satunya. Mungkin ada pengaturan khusus untuk kendaraan-kendaraan seperti truk itu, Pak? Ada, Pak. Secara nasional memang diminta untuk truk itu dibatasi ya, dari tanggal 21. Kemudian sampai ke beberapa hari itu kurang lebih 9 hari lah. 9 hari. On off nih, Kak. Sampai tanggal 1 lah kurang lebih. Jadi nanti akan ada pembatasan untuk truk, terutama untuk lintasan Gilimanuk dan Pasar, itu mereka tidak diperbolehkan ada kendaraan yang lebih dari 2 sumbu. 2 sumbu ya. Ya, dari mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ini yang harus dipersiapkan. Ya karena bagaimanapun jalur Gilimanuk dan Pasar itu kan juga titik kemacetan juga, Pak ya. Kita juga menyiapkan pembatasan kendaraan, nanti pembatasan operasional angkutan barang untuk daerah seputar bandara. Seputar bandara juga. Seputar bandara kita siapkan, terutama untuk bypass Ngurah Rai, Sunset Road, termasuk Jimbaran Uluwatu. Gitu. Nah, ini kan kita punya pengalaman yang ya pahit gitulah di tahun lalu, di tanggal 29 Desember tahun lalu ketika terjadi stuck di bandara dan jalan tol itu. Nah, mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik dari ini, Pak. Kemudian apa antisipasi atau hal yang dilakukan oleh Pemprov nanti untuk mengatasi hal ini atau supaya hal ini tidak terjadi lagi? Banyak, Pak, sebetulnya yang pelajaran yang kita sudah ambil dari situasi, dan kita tahu persis bahwa sebetulnya kapasitas infrastruktur kita tidak cukup. Kapasitas infrastruktur dibanding dengan jumlah kendaraan, dibanding dengan traffic yang ada. Tapi sebetulnya yang penting itu mobilitas yang harus dipertahankan. Jadi boleh traffic tidak lewat, tetapi orang harusnya bisa lewat. Jadi mungkin harus dibantu. Apakah misalnya ke depan itu dalam jangka panjang persiapkan kereta api misalnya. Untuk memastikan orang itu bisa dievakuasi dengan cepat, atau dia ditarik dengan cepat menuju ke bandara. Atau sekarang ini kami mempersiapkan bis. Bis itu sekarang sudah 4 lintasan masuk ke bandara. Harapannya adalah dengan adanya bis ini maka kita bisa melakukan rekayasa situasional. Jadi ketika situasi dianggap ini diperlukan pembatasan, maka kemudian hanya tinggal bis yang lewat dan kemudian kendaraan-kendaraan yang dianggap memang emergensi. Gitu ya. Ini yang kita akan dorongkan sehingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke bandara. Jadi jam-jam tertentu kemungkinan akan diberlakukan apabila memang dilihat perlu. Perlu ya. Tapi bis prinsip standby, Pak. Jadi sekarang kita ada 3. Ini bis Transdewata maksudnya ya? Transarbagita, Transmetro Dewata itu yang masih dikendalikan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi yang benar-benar menjadi kendali pemerintah ini kita sudah siapkan, dan itu akan mereka standby di Sentral Parkir Kuta, mereka standby di Benoa, standby di Nusa Dua, sehingga 3 arah masuk ke bandara itu bis itu akan siap, sehingga apabila dibutuhkan maka ini disapu dengan bis, jadi tidak ada lagi kejadian orang harus jalan kaki, Pak. Iya, betul. Nah, kuncinya adalah ya lajur emergensinya nggak boleh dipakai. Ada lajur emergensi siapkan ya? Jalan-jalan besar seperti misalnya Ngurah Rai, bypass Ngurah Rai, Sunset Road, kemudian jalan tol sendiri, itu memiliki lajur emergensi, Pak. Iya. Dan itu yang tidak boleh diisi. Jadi nanti antrian harus diatur, orang harus sabar antri gitu, dan tidak mengambil lajur emergensi akan digunakan oleh bis, dan orang tidak boleh parkir. Ya, itu tegasnya bahwa orang tidak boleh parkir di jalur imigrasi. Nah, karena itu kita minta sebenarnya kepada petugas yang nanti di lapangan untuk memberlakukan clearing, jadi sterilisasi untuk jalur tepi terluar. Tidak ada rencana ini, Pak. Tadi kan sempat Pak singgung bahwa bus-bus ini sudah standby di beberapa titik kan, seperti di sentral parkir gitu kan, atau di tempat yang lain. Tidak ada rencana mungkin dari pemerintah
mobil atau kendaraan-kendaraan pribadi yang mungkin mengantar wisatawan ke bandara cukup mengantar sampai di sentral parkir misalnya, atau di kalau Nusa situasi Dua mendesak akan diarahkan demikian. Jadi bis ini juga akan dikeluarkan menuju ke, jadi mereka standby nanti dikeluarkan menuju ke apa namanya, ke Sunset Road. Dia di standby-kan nanti di sana supaya tidak usah, karena sentral parkir sendiri macet Pak. Iya betul. Jadi Benoa juga kita siapkan. Jadi nanti tinggal diantar aja ke Benoa, kemudian nanti dimasukkan bis gitu. Jadi bis akan dapat prioritas. Bahkan kalau perlu dikawal. Iya. Gitu. Jadi nanti dilihat situasi dan kondisi di lapangan Pak ya. Kita punya patokan-patokan kapan situasi itu akan diberlakukan. Tetapi standby dari sekarang. Tapi kalau prediksi Pak Samsi sendiri memang potensi kemacetan itu memang memungkinkan ya di Natal dan Tahun Baru nanti itu, dengan melihat volume jumlah kendaraan yang akan masuk kemudian sekarang sudah mulai meningkat ini. Jelas Pak, kita akan macet. Ditambah lagi dengan hujan ya. Ketika hujan, masyarakat lokal juga lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan atau tidak menggunakan sepeda motor, tapi keluar dengan mobil. Nah, ini akan menyebabkan penggunaan ruas jalan kita itu semakin besar. Jadi kapasitas kita akan makin kecil yang tersisa untuk mobilitas orang lain. Ini yang memang perlu diwaspadai, sehingga kalau bisa memang dikurangi hambatan sampingnya. Jadi hambatan samping itu hambatan-hambatan yang muncul karena kendaraan keluar masuk area perbelanjaan, misalnya pom bensin. Nah, itu dia. Nah, itu mesti kita bisa kurangi sedapat mungkin, kita bersihkan. Dan juga kita akan membutuhkan kesabaran teman-teman untuk udahlah, nggak percuma mau ngambil dari pinggir gitu ya, karena sebetulnya jalan itu kapasitasnya hanya segitu. Jadi ini kayak selang itu ya segitu. Kalau ini tidak diperbesar semua, itu nggak akan pernah bisa menampung lebih banyak. Sehingga memang ya sabarlah dengan daya tampung itu. Kalau nanti dipaksakan macet Pak. Jadi Bapak misalnya di persimpangan Luber gitu ya, terpaksa ngambil sebelah kiri, nanti Bapak menghambat kendaraan yang paling kiri. Betul. Gitu. Nah, ini yang kita perlu harapkan. Perlu kesabaran semuanya, warga juga ya. Ya, karena situasinya begitu. Kalau memang membutuhkan emergensi untuk pemberangkatan, segera lapor ke petugas yang terdekat supaya dibantu. Oh, jadi ini untuk warga yang ada emergensi. Apakah misalnya harus ngejar pesawat atau apa, segera lapor ke petugas gitu ya, supaya bisa dibantu. Nah, tadi sempat Pak singgung bahwa antrian-antrian di pusat perbelanjaan, juga antrian di pom-pom bensin ini sekarang juga menjadi apa ya, sumber kemacetan baru khususnya di Denpasar kalau saya lihat Pak. Jadi kan antrian itu sampai mengular di pinggir jalan. Nah, untuk mengantisipasi nanti pas Natal dan Tahun Baru ini seperti apa Pak? Ada seperti apa? Kami memang mempersiapkan tim yang untuk patroli Pak. Kemudian kita tambah kamera juga di beberapa tempat ya, untuk memastikan tidak terjadi hambatan yang berarti. Gitu. Dan yang penting kesadaran dari teman-teman yang mengelola pusat perbelanjaan, pom bensin dan sebagainya. Kalau memang antriannya sudah meluber keluar, sudahlah stop aja, orang suruh keluar, pindah aja dari situ, cari tempat yang lain. Gak ada gunanya. Iya, terutama yang antrian ini kan yang mobil gede-gede nih Pak. Ya, mobil besar. Nah, karena itu kita memang upayakan sterilisasi pada saatnya, terutama untuk daerah-daerah yang tadi Sunset Road, kemudian Ngurah Rai. Nah, ini kita minta supaya kerjasama lapangan ini benar-benar kuat. Jadi antara teman-teman aparat penegak hukum di lapangan, kemudian kami sebagai sebagai pengendali sistem gitu ya, itu kita sama-sama harus berkomunikasi. Tidak bisa dihindarkan ini yang namanya keramaian ini ya. Memang kita harus nikmati bersama gitu. Kalau nggak ada begini, ekonomi kita juga betul. Karena kita sebagai daerah pariwisata tentu memang harapannya orang berkunjung ke Bali kan gitu Pak ya. Nah, cuma memang ada dampaknya bahwa ini akan menimbulkan kemacetan, tapi bagaimana di situ kita bisa mengelola seperti itu Pak ya, untuk mengantisipasi tetap memberikan kenyamanan dan kepada warga dan kepada wisatawan. Gitu, Pak. Nah, saya dengar-dengar ini juga dari pusat ini Pak Menteri, kemudian Pak Wamen juga ada Kapolri akan datang ke Bali ini. Ini juga dalam rangka untuk memberi perhatian terhadap Bali terkait ini Pak. Perhatiannya besar sekali Pak. Jadi sejak kejadian tahun lalu itu kita mendapatkan ini semacam
pecutan ini. Pecutan ya. Bahwa Viral soalnya viral internasional. Iya iya. Ya, kerja lebih baik dan pastikan ya meningkatkan kewaspadaan. Nah, termasuk sekarang juga walaupun kapasitas kita hanya segini-segini gitu ya, tapi usahakanlah dengan kapasitas segini kita masih bisa memberikan pelayanan terbaik. Ya. Jadi tidak ada penambahan kapasitas tapi tetap harus lebih baik dari tahun lalu seperti itu Pak ya. Jadi agenda Pak Menteri nanti sama Pak Kapolri di Bali ini seperti apa Pak? Rencananya Pak Kapolri akan memimpin langsung apel gelar pasukan dan kemudian bersama dengan Panglima TNI. Oh Panglima TNI juga ya. Dan kemudian Pak Menteri akan hadir juga di situ. Pak Menteri Perhubungan ya. Dan kemudian meninjau kesiapan kita di beberapa tempat. Posko sendiri sudah mulai aktif ini Pak? Sudah mulai Posko buka? Dari hari kemarin pagi. Kemarin pagi sudah dibuka secara nasional dan kemudian kita juga sudah lakukan apel di bandara, di terminal, di pelabuhan. Ya kita usahakan yang terbaik lah yang bisa kita lakukan gitu untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi kita berharap bahwa wisatawan yang ke Bali ini benar-benar nyaman ya. Ya kalaupun macet dikit-dikit ya mohon dimaklumi. Ya, penting bersabar gitu ya. Yang namanya saat seperti ini kemacetan itu kadang-kadang tidak bisa dihindarkan, tetapi kemacetan itu tidak merusak gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, bicara soal kemacetan nih Pak Samsi, kan ini menjadi salah satu fenomena di Bali ya. Jadi terus dibahas, diwacanakan gitu kan. Apalagi Bali sebagai daerah pariwisata kan. Dan masalah kemacetan ini menjadi salah satu titik krusial karena daerah pariwisata. Menurut Pak Samsi ini sejauh ini fenomena kemacetan di Bali itu seperti apa Pak? Apakah memang sudah dari dulu itu Bali itu sudah sering macet atau memang baru-baru ini karena banyaknya kendaraan seperti itu? Saya sebetulnya mengamati Bali udah lama karena saya sendiri kan orang Bali. Dari kacamata Bapak sebagai seorang kadis. Sejak saya masih bertugas di Jakarta, kemudian beberapa kali termasuk saya juga ikut terlibat di dalam melakukan advisory terhadap pembangunan Dewa Ruci, kemudian underpass Ngurah Rai. Saya tahu persis bahwa kemacetan saat itu juga parah. Gitu ya. Jadi ini sudah lama yang kita alami, bukan barang baru kemacetan ini. Dan ketika akhir tahun itu makin buruk. Bahkan pernah kita mengalami kemacetan sedemikian buruknya sampai macet itu sampai ke Benoa, sampai ke Sanur situ. Nggak kurang sebetulnya. Dan itu disadari bahwa Bali itu tidak punya space yang cukup untuk membangun infrastruktur. Banyak batasan kita. Tapi juga sebetulnya infrastruktur itu tidak akan membantu terlalu banyak ketika memang pertumbuhan kendaraan terus terjadi. Tapi pertumbuhan kendaraan ini tidak bisa dihindarkan Pak. Karena apa? Demand-nya besar. Orang datang. Makin sekarang kelihatan makin lowong ya, orang makin banyak datang. Nah, karena ini kita harus benar-benar melihat apa yang bisa kita lakukan dari keseluruhan ini. Disiplin dalam penggunaan lain lintasan, kemudian juga tidak usah menggunakan kendaraan pribadi kalau tidak perlu. Mulai beralih ke transportasi publik, walaupun masih transportasi publik kita masih buruk sekarang, masih jauh dari sempurna begitu ya. Tetapi kita sudah mulai. Memang kalau sudah ada transportasi publik, gunakan transportasi publik sehingga mengurangi jumlah kendaraan dan kita makin banyak exercise gitu, jalan kaki dan sebagainya. Nah, kemudian juga kan kita sudah mulai bisa juga bekerja dari rumah nih sekarang. Ya, sudah mulai ada kesadaran untuk gimana caranya bisa mengurangi mobilitas. Mobilitas kita kurangi. Kalau tidak perlu, kita nggak usah bergerak dulu, bisa kerjakan sesuatu dari rumah. Nah ini yang mungkin ini banyak hal sebetulnya. Banyak hal ya, kompleks ya. Kompleks, cuman jadi, ya. Tadi memang Pak Samsi kan bilang bahwa space Bali ini sudah susah dikembangkan lagi kan, jalur kendaraan, tapi di satu sisi bahwa kendaraan bertambah terus ini, diproduksi terus ini masalahnya Pak. Nah terkait itu juga kendaraan angkutan umum, dulu kan masyarakat di Bali ya termasuk juga di Denpasar kan akrab dengan bemo seperti itu kan Pak. Tapi kan sekarang ini kan beralihnya ke kendaraan pribadi. Nah untuk
rasanya untuk mengembalikan ke transportasi publik ini memang agak susah ya Pak ya? Banyak negara Pak, Jakarta ya contohnya, kurang apa sih transportasi publiknya gitu ya. Banyak sudah dibangun, tetapi kan kebutuhan mobilitas juga tinggi Pak. Dengan tumbuhnya ekonomi, mobilitas makin tinggi. Ini memang seperti balapan gitu ya. Balapan ya. Tapi memang kalau tidak ada transportasi publik ya kita tidak terbantu Pak. Karena begitu kemacetan terjadi, harusnya bagian yang tidak macet itu transportasi publiknya. Transportasi publik ya. Nah dengan demikian ada pilihan buat orang untuk bisa sampai ke suatu tempat, walaupun dia lebih lambat dari biasanya, tapi setidaknya sampai. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi PR kita semua. Bagaimana mempersiapkan transportasi publik yang baik. Dulu ketika zaman BEMO kan Denpasar belum seramai ini. Ya. BEMO itu bagus karena bisa setiap saat datang orang membutuhkan lintasannya jelas. Kemudian kalau perlu memang dia keluar dari lintasan diperbolehkan sementara keluar, tapi nanti masuk lagi. Sehingga orang nggak perlu menunggu lama-lama. Nah, kemudian ketika muncul angkutan kota yang lebih besar, mulai ngetem kan, mulai ngetem, orang mulai nggak sabar, akhirnya udahlah bawa kendaraan sendiri. Nah sekarang kita siapkan dengan angkutan yang lebih besar. Harapannya adalah jumlah orang yang bisa diangkut lebih banyak. Nah ini untuk bisa disenangi oleh masyarakat ini butuh waktu. Betul. Tapi kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak akan sampai gitu. Jadi step ini pahit ini mesti kita lalui dulu. Ya, berproses. Gitu, ya. Bahkan kan yang muncul agak suara-suara sumbang gitu Pak ya. Ini busnya nih ngebak-ngebakin jalan dan nambah kemacetan sulit. Maklum Pak. Ya, walaupun sebenarnya peraturannya udah jelas. Peraturan untuk di perkotaan itu Pak dari PP-nya, peraturan pemerintah ya nomor 32 tahun 2014 jelas bahwa yang menjadi prioritas di dalam lalu lintas perkotaan itu adalah pertama pejalan kaki. Pejalan kaki ya. Jadi harus disediakan fasilitas pejalan kaki yang baik sehingga memungkinkan orang berjalan kaki dan tidak ada diskriminasi, terutama terhadap gender ya, kemudian orang-orang dengan kebutuhan khusus disabilitas, kemudian juga usia dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua transit Pak. Transit yang dimaksud itu transportasi massal. Jadi bis memang harus disediakan tempat khusus. Nah, sehingga orang bisa mengakses bis itu dengan baik. Dan kemudian yang ketiga baru feeder-feedernya. Ya, itu harus diberikan priority. Apakah di traffic light atau di mana. Kemudian keempat baru kita bicara taksi, Pak. Yang plat kuning. Setelah itu baru kendaraan pribadi yang plat hitam. Nah, sebetulnya itu hierarkinya. Tapi selama ini kan kita balik. Malah yang berteriak duluan kendaraan pribadi. Itulah masyarakat. Ya, saya maklum karena artinya pemahaman, kemudian juga pengalaman, sudah itu kepentingan, kepentingan yang sangat besar terhadap mobilitas ini juga mereka juga nggak ingin terganggu, sehingga kadang-kadang lupa juga dengan hak orang lain. Tapi memang jumlah kendaraan pribadi emang bertambah terus Pak ya. Dan sekarang kan sempat juga jadi wacana kemarin banyaknya kendaraan-kendaraan plat non-DK yang beroperasi di Bali, terutama yang jadi kendaraan sewa seperti itu kan, sempat muncul itu wacana seperti itu. Itu juga memberi dampak juga Pak ya. Saya sebenarnya sempat melakukan checking terhadap situasi ini, terutama ke teman-teman pengusaha. Dulu kita itu kehilangan kendaraan ketika COVID, Pak. Iya, betul. COVID itu banyak sekali pengusaha-pengusaha kita kehilangan kendaraan. Dijual dan dibawa ke Jawa, kemana-mana. Nah, ketika rebound tourism ini, kecepatan investasi kendaraan itu tidak secepat ketika kita menjual. Iya. Jauh lebih cepat menjual daripada pemulihan pengusaha ini agak lambat gitu. Dan kemudian terus terang Pak, produksi kendaraan baru itu juga tidak besar Pak, sehingga ini harus dibagi se-Indonesia gitu ya. Akibatnya apa? Yang tersedia di showroom itu adalah kendaraan-kendaraan yang second hand, dan itu umumnya ada kendaraan dari luar. Banyak yang plat DK Pak, tapi plat DK harganya katanya mahal. Nah, ini saya dengar nih, kalau ada plat DK di showroom tuh harganya mahal. Iya, betul. Karena mereka tahu yang legal itu adalah plat DK, dan rasanya nggak enak kalau bukan pakai plat DK kan gitu. Nah, ini saya bangga masyarakat kita ini udah
mulai bangga dengan plat DK-nya. Kalau dulu kan masih banyak orang senang sekali pakai plat B katanya. Iya, dulu bangga pakai plat B ya. Sekarang udah mulai saya mesti pakai plat DK. Latih. Ini sesuatu yang baik ya menurut saya. Tapi mungkin secara bertahap Pak, kita juga sadar bahwa tidak mudah mentransfer plat luar menjadi plat Bali karena prosesnya cukup panjang. Lunas dulu lah. Harus kemudian cabut berkas, pindah ke Bali, dan kemudian berproses. Jadi selama dia pajaknya kapan, jadi pajak harus dihitung selesai dulu, karena tidak boleh double counting pajak itu Pak. Jadi kalau sudah bayar pajak di sana ya di sini harus selesaikan dulu gitu, baru dia akan. Tapi ya itu tadi Pak Samsi sempat singgung kan bahwa kalau plat DK mahal mobilnya gitu kan. Sebenarnya itu fakta karena saya juga sering dengar dari teman-teman di karena banyak yang nyari Pak. Dan kalau beli di Jawa itu apalagi Jakarta itu harganya lebih murah katanya. Nah ini yang mungkin membuat warga atau pengusaha itu lebih memutuskan untuk membeli untuk plat situasi luar. sekarang Pak, memang plat terutama ya plat Jawa gitu ya. Itu plat Jawa itu kan penggunaannya banyak Pak. Jadi penggunaan kilometernya besar. Kalau plat DK yang asli itu nggak terlalu besar penggunaannya. Nah, ketika kemudian ini dibawa ke Bali, tentu saja dia harganya akan jatuh lah dibandingkan kendaraan yang plat asli Bali gitu ya. Dia juga pertimbangan pajak di Bali juga lebih mahal katanya Pak. Setahu saya enggak tuh. Oh enggak ya. Berarti diklarifikasi sama Pak Kadis enggak katanya. Karena saya memindahkan kendaraan dari luar ke Bali juga gitu Pak. Ya? Jadi karena saya malu gitu pakai plat luar harus dipindahkan, jadi saya pindahkan. Iya. Jadi kan kemarin ada wacana juga akan ada penertiban kendaraan-kendaraan yang plat non DK itu yang dijadi angkutan sewa itu. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri melihat seperti apa ini Pak? Secara regulasi Pak, ini kalau kita bicara angkutan sewa ya, yang kami manage sekarang angkutan sewa khusus. Angkutan sewa khusus ini yang pakai aplikasi. Istilahnya online gitu ya. Secara regulasi sebetulnya kecuali ada fraud ya, itu mereka tuh harusnya plat DK. Karena ada ketentuan bahwa aplikator ya yang menyediakan startup online itu, penyedia startup online itu harus bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara angkutan. Ya. Dan perusahaan penyelenggara angkutan itu berbadan hukum. Betul. Nah, di sana juga ditentukan di peraturan kita itu bahwa kendaraan yang digunakan oleh perusahaan penyelenggara angkutan harus terregistrasi di wilayah provinsi. Ya. Nah ini sudah pasti seharusnya ya, kecuali ada fraud. Nah fraud ini memang kita harus detect di mana sebetulnya fraud ini. Ada yang mungkin nakal di operatornya, ada yang pengemudinya sendiri mencoba-coba, gitu ya. Ya selalu ada jalan lah untuk mencoba-coba itu. Nah ini yang sekarang kita coba untuk cari gimana caranya menyelesaikan ini dengan sistem. Karena kalau kejar-kejaran terus rasanya nggak mungkin Pak. Tapi kalau sistem itu kan pasti otomatis sebetulnya sudah bisa berjalan. Itu bagaimana caranya salah satu mengatasi jumlah kendaraan yang makin banyak di Bali ini Pak ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang online ini juga menambah jumlah kendaraan di Bali dan potensi macetnya juga bisa bertambah juga Pak ya. Online itu sebetulnya membantu Pak. Membantu ya. Membantu secara teori dia harusnya drop kan, drop kemudian dia pergi lagi. Jadi dia nggak usah parkir. Kecuali dia nakal. Nakal itu artinya dia parkir di tempat yang salah. Nah dia nunggu kemudian nunggu order parkir di situ. Nah itu kan masalahnya bukan di online tapi di penegakan parkir sebetulnya. Di penegakan parkirnya ya. Harus kita lakukan penegakan parkir. Jadi online kalau saya di daerah lain di Jakarta atau di mana menggunakan online itu ketika saya turun online-nya kan pergi Pak. Dia nggak nunggu di situ. Jadi dia nggak memakan area parkir di situ. Dia akan pergi, mungkin nanti dia keliling kemudian mendapatkan order lagi. Gitu. Nah dalam proses dia mendapatkan order dia keliling. Nah itu memang menambah jumlah kendaraan, tetapi juga mengurangi kendaraan yang lain, gitu. Jadi dia menggantikan kendaraan yang lain. Jadi sejauh ini nggak ada masalah dengan pertumbuhan kendaraan-kendaraan online ini Pak ya?
saya tidak melihat khusus online, tapi memang seluruh kendaraan tumbuh, Pak. Seluruh kendaraan tumbuh. Jumlah kendaraan itu warga tumbuh, pun makin gitu. banyak punya kendaraan. Warga gitu ya? pun makin ekonominya membaik, dia beli kendaraan. Walaupun kadang-kadang nggak punya tempat parkir, dia beli juga Ya, mobil. nah ini jadi masalah juga Pak. Parkirnya di jalan. Parkir di jalan. Ya. Sehingga kalau Bapak lihat ya, sekarang ini ya sepanjang jalan Pelawa aja misalnya, Ya, itu betul. kanan di kirinya itu penuh dengan parkir warga karena tidak punya tempat parkir. Upaya penertiban ada nggak, Pak? Saya kira sudah diupayakan. Tapi kan ini kalau daerah-daerah yang memang memungkinkan, saya harus mengingatkan untuk jalan-jalan kita yang merupakan jalan lintas, Pak, itu harus ditertibkan. Jadi saya minta anak-anak untuk melakukan patroli sebetulnya. Ya kalau kita lihat juga di Denpasar ini beberapa ruas jalan yang satu arah itu kok biasanya dimanfaatkan untuk parkir juga di satu ruas gitu Pak ya. Iya, karena memang kelihatannya tidak ada tempat parkir lagi. Kalau memang itu dimanfaatkan tempat parkir, harusnya kita menggantikan ruas yang karena parkir di pinggir jalan, Pak, itu memastikan dia mengambil jalur yang harusnya dipakai untuk emergensi atau jalur terluar. Iya, iya. Ya, lajur terluar dia pakai. Nah, sekarang ini untuk solusi mungkin menurut Pak Samsi, solusi untuk mengatasi kemacetan di Bali ini seperti apa, Pak? Kemarin kan ada, kalau dari Pak Koster ya dan Pak Giri Praste yang kebetulan menjadi gubernur terpilih, kan sempat memprogramkan akan membangun underpass gitu, di beberapa titik untuk mengatasi salah satu kemacetan. Kalau Pak Samsi melihat ini seperti apa? Apakah memang itu salah satu solusi atau punya usulan lain untuk mengatasi kemacetan? Itu solusi, Pak. Tetapi dia tidak jangka panjang. Tidak jangka panjang. Ya, artinya untuk jangka pendek, setahun 2 tahun bisa jadi solusi. Tadi kan Pak sempat bilang meskipun ditambah jalannya, tapi kalau kendaraannya terus bertambah, ya nggak jadi sulit. Jadi kita udah melihat beberapa kali pelebaran jalan atau pembangunan jalan baru itu memberikan waktu kita mungkin untuk 5 tahun merasa lebih nyaman. Ya. Tetapi setelah itu akan muncul lagi permasalahan karena akses makin banyak, juga orang yang lewat makin banyak gitu ya. Nah, kuncinya bahwa memang harus kita himbang antara pertumbuhan infrastruktur dengan pertumbuhan alat-alat transportasi yang lain. Jadi public transport ini sebetulnya salah satu yang bisa kita harapkan ke depan karena transportasi publik ya. Itu memungkinkan untuk mengangkut orang lebih banyak. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan terhadap public transport ini lebih mudah gitu. Misalnya apakah ganti dengan listrik misalnya. Sehingga dia tidak lebih bersih lah gitu ya. Nah, sehingga memberikan branding yang lebih baik. Nah, terus terang orang yang datang ke Bali itu sebagian besar datang dari kota-kota besar yang terbiasa dengan public transport. Nah, tinggal nanti pengaturan di mana teman-teman yang selama ini bekerja untuk turisme dalam konteks misalnya memberikan layanan dalam kendaraan sewa dan sebagainya, ya mungkin dia harus geser supaya justru Bali ini bisa dilihat lebih banyak, tidak habis waktu dia di dalam kota. Tidak habis dia hanya di selatan aja ya. Sekarang ini kan katakan mau keluar dari Denpasar pada jam 10 pagi. Itu akan dibutuhkan waktu 2 jam untuk keluar dari Denpasar. Betul. Karena semua orang keluar pada saat yang bersamaan. Terutama turis, Pak. Turis itu kan pagi di hotel dulu, kemudian nanti jam 9 dia baru keluar. Ya. Dia akan butuh 2 jam keluar dari kota Denpasar. Gitu. Nah, yang kalau ini bisa kita hantarkan lebih cepat, diambil di ujung misalnya. Nah, itu kan justru lebih besar jadi daerah-daerah apa namanya daerah eksplorasinya wisatawan ini. Ini akan lebih menarik sebetulnya gitu ya. Oh, jadi penambahan jalan atau underpass itu mungkin hanya beberapa tahun, membantu beberapa tahun ya. Sesaat. Ya, dan karena kita sebetulnya itu kalau istilah trafficnya Pak, itu hanya menambah throughput. Menambah throughput. Jadi ini ada ganjel di sini, ada hambatan. Kemudian kita pindahkan ke sini. Dia tidak memperbesar apa-apa, Pak. Selangnya ya segitu-segitu aja. Selang itu selang yang sama. Karena di sini kapasitasnya segitu, di sini kapasitas sama. Ini hanya dipindahkan ke situ. Karena sebelumnya ini menjadi hambatan.
Jadi dia tidak menambah apa-apa sebetulnya, tapi akan membantu untuk mengurangi kemacetan yang timbul karena titik ini. Iya, kepadatan di situ aja. Hanya mau mecah gitu ya. Hanya mecah. Iya. Tapi akan lebih bertambah lagi. Misalnya ketika di satu titik ada pusat perbelanjaan baru, Pak. Itu panjang ininya ke belakang si kemacetannya. Mau berapa banyak kita mau bangun underpass? Bangun jalan. Iya. Bangun underpass, bangun jalan ya. Jadi ini kuncinya ya benar. Apalagi di Bali nggak bisa bangun jalan layang ya Pak. Artinya sulit Pak. mungkin bukannya tidak bisa, tapi kita pertimbangan kita banyak lah untuk hal seperti itu. Iya. Jadi yang kalau saya baca saya tafsirkan dari penjelasan Pak Sabis tadi bahwa penambahan ruas jalan itu hanya untuk beberapa tahun, hanya sesaat, tapi yang paling utama adalah transportasi publik gitu ya Pak ya. Ya, yang perlu diingat Pak, sebetulnya kapasitas turisme kita ini sebetulnya sudah tercapai di 24 juta bandara Pak. Itu sudah kemacetan sudah nggak tahan Pak. Kalau kita mau menambah menjadi 38 juta orang datang, artinya bahwa kita ingin mendapatkan lebih dari Bali, harus ada upaya kita untuk mengantarkan orang ini keluar. Apakah dibangun infrastruktur baru yang benar-benar masif gitu ya, dengan resiko kita mengorbankan mungkin daerah-daerah yang harus kita restorasi atau daerah yang harus kita lindungi atau kita konservasi gitu selama ini, atau memang kita cari akal bagaimana memindahkan orang ini gitu. Berarti pembangunan MRT ini termasuk salah satu mungkin yang jangka panjangnya untuk bisa mengatasi kemacetan di Bali. Subway ini satu pemikiran yang kita pikirkan untuk jangka panjang, memastikan orang itu bergeser dengan dalam jumlah besar ke satu tempat dan kemudian nanti tinggal disambut di luar. Jadi nanti dia dengan cepat bisa mencapai Ubud gitu misalnya. Di Ubud nanti disambut di sana. Ubud sendiri misalnya dibikin satu sistem di mana orang bisa jalan kaki dengan nyaman apa segala. Nah, keluar dari Ubud silahkan sewa kendaraan atau apa. Jadi masyarakat di Ubud juga akan mendapatkan nilai ekonomi yang didatangkan dari pariwisata. Daripada sekarang orang semuanya ke Kuta. Dari mana-mana ke Kuta berusaha mencari penumpang dan sebagainya, ngangkut ke sana. Nah, yang jelas belum tentu yang orang Ubud mendapatkan sesuatu di Ubud. Justru orang lain yang akan mendapatkan sesuatu di sana. Gitu. Ya, terkait rencana pembangunan MRT ini sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya Pak? Kami sedang memproses permohonan untuk penetapan trase Pak. Jadi proses teknis sedang berlangsung. Dan ini juga kita dorong untuk segera secepatnya bisa mereka melakukan konstruksi. Karena proses konstruksi ini kan butuh persiapan, terutama kepastian teknis, segala perizinan harus diurus. Gitu. Nah, saat ini kita sedang bantu teman-teman yang mempersiapkan ini untuk bisa menjalani proses administrasinya dengan baik, supaya ngikutin aturan. Kira-kira sudah ada ancar-ancar kapan akan dimulai Pak? Inginnya sih pihak PT Sarana Bali Dwipa Jaya itu yang perusahaannya kita itu ingin untuk mulai bekerja di bulan April Pak. April 2025. Karena target mereka 2028 sudah ada yang beroperasi. Iya, betul. Gitu ya. Nah, kita percepat nih, kita support untuk kita bantu. Karena memang ini sekali lagi bahwa transportasi publik ini memang kayaknya menjadi harus menjadi prioritas ini untuk Bali untuk mengatasi kemacetan ini ya. Kalau kita mau mengelola wilayah ini sebagai wilayah yang katakan punya sistem yang baik dan kemudian bisa mendatangkan banyak orang dengan tingkat ekonomi yang baik gitu ya transportasi publik itu harus ada. Nah, sekarang kita tidak punya istilahnya, kalaupun ada sekarang itu dibantu oleh pemerintah pusat ada di sini ya. Contohnya bis Transmetro itu kan alokasi pemerintah pusat yang diberikan kepada Bali untuk memulai transportasi publik itu. Dulu ada Transarbagita, tapi Transarbagita tidak berhasil menjalankan misinya dan akhirnya hanya tinggal sedikit. Nah, kami juga sedang coba untuk mendorong gimana caranya supaya bisnya bisa diganti lah, kemudian lebih nyaman gitu. Nah, harapannya sih sebetulnya menggunakan Transmetro Dewata ini sebagai
pilot gitu ya, kita akan dorongkan nanti yang maupun bawah tanah dan sebagainya untuk bisa bergerak. Jadi bus Transmetro ini pasti akan terus dipertahankan Pak ya. Mungkin ada perlu hal yang baru, mungkin taman-taman angkutan yang disiapkan untuk bisa ke jalan-jalan yang lebih kecil gitu ya. Betul, kita harus improve Pak. Transmetro ini hanya awal memulai. Dan terus terang untuk mengimprove itu butuh keberanian, butuh biaya, butuh kerelaan. Ya. Bahwa kita mau tidak mau harus mulai berpikir untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Nah, sebetulnya untuk memberikan feeder itu sebetulnya terbuka kesempatan pada masyarakat, apakah desa adat untuk mengembangkan usaha feeder dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Karena itu yang dibutuhkan sekarang masyarakat. Itu akan sangat dibutuhkan. Nah, tetapi ini kan perlu proses untuk membangun kebiasaan itu ya. Apa ya istilahnya, kalau istilah teman-teman di kesehatan itu mentransformasi perilaku. Perilaku ya, itulah. Kebiasaan. Karena kan kebiasaan sudah pakai motor, pakai mobil cepat gitu merasakan langsung ke daerah tujuan. Nah, tuh, terus terang yang paling nyaman itu ya mau bilang apapun yang paling nyaman sepeda motor Pak. Bapak bisa sampai ke tempat yang paling memungkinkan tanpa harus jalan kaki. Tapi kan rasanya masalah safety-nya masih bermasalah, dan kemudian kita juga perlu exercise gitu ya, perlu jalan kaki ya. Masa mau naik motor terus gitu. Nanti katanya kolesterolnya naik, gulanya naik gitu ya. Tapi kan masyarakat berkadung males Pak. Itu yang jadi. Ya itu mengembalikan kebiasaan ya. Ya, hidup tuh perlu agak imbang lah sedikit gitu ya. Baik. Pak, mungkin terakhir nih Pak, ada mungkin imbauan dari Kadishub terkait Natal tahun baru ini untuk masyarakat, bagaimana supaya kita sama-sama bisa mengatasi kemacetan dan sama-sama merasa nyaman selama menikmati liburan Natal dan tahun baru ini. Ya, Natal tahun baru ini anugerah Pak, buat Bali ya. Kita harus nikmati, kita harus syukuri bahwa kita masih kedatangan tamu orang, masih senang sekali datang ke Bali, walaupun katakan sudah berbagai banyak juga promosi-promosi yang negatif tentang kita. Bahkan ada kan baru-baru ini ada yang menyebut Bali tidak termasuk tempat yang layak dikunjungi. Tapi sebetulnya itu ada pengaruh, tetapi rasanya nggak terlalu banyak. Bali itu masih tempat yang sangat diinginkan untuk dikunjungi. Kita terima ini dan kita nikmati situasi ini, tapi tentu saja dengan tetap menjaga kepatuhan kita, berlalu lintas, kemudian juga pastikan bahwa kita juga menyambut tamu itu dengan memberikan bahwa ya kami beri kesempatan untuk Anda bertamasya, berwisata dan sebagainya. Nah, mari kita bersama-sama, dan ini harusnya menjadi semacam kehormatan kita lah untuk menerima bahwa ini kesempatan yang baik. Jadi sebagian juga teman-teman kita mengais rezekinya dari sini. Gitu, Sama Bali yang bergantung pada pariwisata ya Pak ya. Banyak dan warga kita juga bersama-sama ini Pak. Kalau ada yang salah segera beritahu ya. Kami juga sangat terbuka untuk menerima masukan gitu ya. Walaupun di antara itu memang ada keterbatasan kita yang tidak bisa kita pungkiri Pak ya. Ya, tapi kita usahakan yang terbaik. Dan kita juga tahu ini seperti mau main bola gitu ya. Kalau mau main bola kan kita latihan. Kita percaya kalau kita sudah latihan dengan bagus, mestinya kita akan bisa memenangkan pertandingan. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu begitu. Iya, betul. Gitu ya. Ada hal yang lain bisa jadi. Ada hal yang terjadi yang berpengaruh berpengaruh. Nah, tapi kita berharap yang terbaik. Tapi intinya bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah siap menyambut liburan Natal dan Tahun Baru ini untuk para wisatawan ke Bali, Pak. Kita usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan segala daya upaya, dengan resources yang ada pada kita sekarang, ya. Termasuk juga teman-teman Polda sudah setengah mati ini untuk memastikan bisa menyambut atau melayani tahun baru ini dengan sebaik-baiknya. Ya.
Dan ya kami mohon maklum lah kalau misalnya masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Saya kira tidak lepas dari itu, tidak kita sengaja lah gitu ya. Artinya perlu juga kan kerjasama dari masyarakat juga Pak ya, dari pelaku pariwisata maupun juga para wisatawan ya. Itu penting Pak, karena kalau sudah tahu situasinya demikian ya jangan terlalu mepet lah mau ke bandara. Betul. Jadi diatur, misalnya kalau mau ke bandara cek situasi, kalau bisa pagi berangkat, jangan sampai menunggu sore. Misalnya kalau sore traffic makin berat Pak. Jadi mulai jam 2 itu Pak, itu orang yang kembali dari Bedugul, mau naik ke Pecatu, ke Uluwatu, mau nonton kecap, yang kembali dari wilayah Uluwatu, jadi kembali dari titik-titik pariwisata itu mau ke bandara gitu. Iya, itu akan kembali semua. Jadi lebih baik pikirkan tunggu aja di bandara lebih lama, nggak masalah kok. Bandaranya nyaman. Bapak udah cek bandara sekarang? Sudah ada jembatan penyeberangan baru. Saya lihat teman-teman bandara juga sudah kerja keras Pak. Iya. Oke Pak Samsi, sukses semua nih atas waktunya dan penjelasannya terkait bagaimana Bali menyambut liburan Natal dan Tahun Baru ini. Nah, tentu teman-teman Tribunus, teman-teman Tribun Bali, kita berharap bahwa di Natal dan Tahun Baru ini segalanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dengan upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu juga kerjasama dari masyarakat, pelaku pariwisata, dan wisatawan bagaimana bisa tetap membuat liburan Natal dan Tahun Baru ini berjalan lancar, berjalan nyaman. Intinya bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah siap menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi para wisatawan jangan ragu untuk berkunjung ke Bali. Demikian Pak. Baik, kita akhiri dengan para Om Santi Pak. Om Santi Om.